Pak Boeing ini seperti apa selaku kepala adat tokoh adat yang ada di sini? Ya, pada intinya saya setuju karena memang sebelum dilaksanakan musda Lepa ini itu sudah didatangi saya kurang lebih 4 kali atau 5 kali. Jadi saya setuju dengan acara yang ada. Dan untuk harapan saya masa depan kalau bisa berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan untuk masyarakat adat yang ada di Boyang. Perkenalkan, saya Mesa Kebari, Ketua Sementara Lembaga Pemuda Adat Boyang hari ini. Nah, di sini hari ini adalah hari pertama musyawarah pertama Lembaga Pemuda Adat Boyang yang kemudian baru selesai pembukaan. Kemudian sebentar kita akan lanjutkan dengan sidang-sidang. Tetapi di sini saya mau menjelaskan sedikit terkait dengan awal dan pikiran dasar bagaimana Lembaga Pemuda Adat Boyang ini sehingga sampai pada tahapan ini. Yang pertama, kami kurang lebih pertama kali 3 orang mendiskusikan bahwa melihat dengan adanya perkembangan zaman yang kemudian sangat luar biasa hari ini telah mengikis budaya kita di wilayah adat ini, sehingga kami sebagai anak-anak muda harus membentuk satu wadah, mendiskusikan kembali atau melestarikan kembali semua budaya yang ada. Berjalannya waktu kita melakukan konsolidasi, yang terkonsolidasi adalah 11 orang yang kita namakan hari ini sebagai penggagas. Nah, 11 orang ini kita mendiskusikan kembali bahwa kita harus membentuk satu wadah sebagai tempat untuk bagaimana bernaung, belajar, ataupun melestarikan serta mengembangkan kembali budaya di wilayah ini. Berjalannya waktu, kalau kurang lebih pada waktu itu bulan tanggal 3 April sebenarnya kami sudah melakukan musyawarah, cuman tersendat dengan proses wabah corona yang mendunia itu, sehingga kami dibatasi dengan regulasi yang dikeluarkan oleh maklumat Kapolri sehingga tidak jadi. Oleh karena itu pada waktu itu juga kami langsung melakukan musyawarah untuk memilih ketua sementara bersama sekretaris dan bendahara untuk mempersiapkan musyawarah 1 Lembaga Pemuda Adat Boyang. Nah, berjalannya waktu kami melakukan konsolidasi dari desa ke desa. Yang pertama memberitahukan bahwa akan ada musyawarah 1, yang kedua kami melakukan upaya entah itu patungan atau apa dari berbagai macam pihak telah membantu sehingga proses hari ini. Nah, dukungan kami merasa betul luar biasa, dukungan masyarakat di kalangan bawah di desa-desa terhadap pembangunan Lembaga Pemuda Adat Boyang. Tetapi ada beberapa juga kami mendapat kendala di lapangan. Ya, bagi kami itulah sebuah dinamika proses, karena tidak ada nelayan yang hebat tanpa ombak yang keras. Maka kami menganggap tantangan-tantangan itu adalah bagian dari dinamika dan sebuah proses untuk bagaimana kita tetap teguh dan mampu bertahan dalam situasi apapun. Puji Tuhan, alhamdulillah hari ini musyawarah 1 telah selesai, telah dilaksanakan pembukaannya, tinggal proses sidang-sidang. Saya sangat berterima kasih terhadap semua pihak yang telah membantu dalam bentuk materi maupun moral. Harapan ke depan seperti apa? Harapan saya ke depan Lembaga Pemuda Adat Boyang ini sebagai motor penggerak, sebagai wadah bergerak untuk bagaimana menjaga serta melestarikan budaya, menjaga dan bagaimana melihat konflik-konflik sosial yang terjadi di wilayah ini. Entah itu politik anggaran yang dilakukan dari kebijakan pemerintah daerah atau hal-hal lain, kami akan sikapi dalam bentuk gagasan-gagasan kami. Kami akan lawan gagasan dengan gagasan. Kami tidak serta-merta membentuk wadah ini sebagai wadah penabrak, tetapi wadah ini adalah wadah belajar, wadah berlatih, dan wadah bergerak untuk bagaimana ke depan tetap menjaga wilayah ini. Untuk tokoh-tokoh adat sendiri bagaimana dukungannya? Ya, kalau tokoh-tokoh adat sendiri saya saksikan tadi hari ini dari beberapa desa-desa yang hadir. Ini saya harap ini adalah sebagai bentuk dukungan terhadap kami. Kami juga mau menyampaikan tadi Sang Haji Boyang tidak hadir, kami juga tidak tahu alasannya apa struktur Lembaga Adat Boyang hari ini. Tetapi kami mau berpesan kepada lembaga adat, anak muda siap
sebagai garda terdepan, sebagai motor penggerak untuk bagaimana bersama-sama menjaga wilayah ini. Karena pada prinsipnya kita membentuk satu wadah atau lembaga adat bukan serta-merta sebagai kegiatan-kegiatan seremonial, tetapi hal yang paling prinsip adalah kita melihat semua masyarakat di bawah apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka, dan bagaimana ketika kita hal-hal yang kita lakukan di sini itu harus dia menetes ke bawah. Artinya apa? Asas keadilan lah yang kita harus menjunjung tinggi untuk bagaimana menjaga wilayah serta wadah ini yang ke depan. Harapan yang paling prinsip juga yang perlu saya sampaikan, kami meminta bahwa ini adalah anak-anak muda yang sadar betul dan memang ini adalah murni satu organisasi untuk ke depan. Saya harap semua stakeholder pemerintah daerah dan yang lain-lain kami butuh kerjasama agar supaya kita sama-sama bagaimana membangun negeri ini. Saya merasa bangga dengan kegiatan ini, musyawarah satu lembaga pemuda Latoeng. Nah, sebagai ketua lembaga pemuda Pagu, kami di sini itu ada 4 suku asli di Kecamatan Kau. Untuk pemudanya baru pemuda Pagu, kemudian sekarang sudah terbentuk pemuda Boyeng, makanya saya sangat bangga, saya super positif. Semua ke depan bisa tetap komitmen, tetap solid di tingkatan pemuda supaya kita sama-sama bisa menata budaya dan adat istiadat kita. Kemudian harapan saya ke depan itu semoga di 4 suku di Kau itu ada pemuda dari Modole juga bisa bangkit, kemudian dari Towiliko Kau juga bisa bangkit. Saya kira kami sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Lepa Boyeng di hari ini. Kami juga berterima kasih karena telah diundang dalam kegiatan ini, dan harapan kami ke depan tentu teman-teman Lepa Boyeng ini dapat mengembangkan adat istiadat di wilayah Lepa Boyeng itu sendiri, dan kemudian kita bisa bersinergi untuk pengembangan adat istiadat di Halmahera Utara pada khususnya.